Sudah, Bu Nggih, Nunu? Oke. sampun Ibu. Oke. Assalamualaikum Bu Nunu, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Panti, alhamdulillah kabar hari ini baik sekali Bu Panti. Bagaimana Bu Panti hari ini? Kabarnya baik juga? Ya, alhamdulillah sama Bu Nunu. Hari ini saya juga baik. Nah, Bu Nunu, hari ini saya senang sekali bisa bertemu dengan Bu Nunu. Nah, Bu Nunu, meskipun pertemuan kita ini virtual, ini sudah sesuai dengan kesepakatan yang sebelumnya ya, Bu Nunu. Ya, waktu WA saya itu kita akan mengadakan pertemuan hari ini. Nggih, Bu Nunu, nggih. Nggih, betul Bu Panti. Oke. Bu Nunu, nah apa yang kita bicarakan ini bersifat rahasia ya. Jadi hanya kita berdua saja yang boleh tahu tentang nanti apa unek-unek apa yang mau disampaikan Bu Nunu pada saya. Nggih, Begitu sepakat ya Bu Bu? Panti. Nggih, Oke. sepakat sekali. Oke, Bu Nunu, dari pertemuan kita ini hal apa ya yang menjadi topik atau permasalahan yang akan Bu Nunu sampaikan pada saya? Iya Bu Panti, jadi di sini ini sebenarnya saya punya keluh kesah di mana saya ingin berbagi cerita dengan Bu Panti tentang pembelajaran di kelas saya. Jadi ceritanya ada beberapa murid yang kurang aktif dalam mengikuti Ya. pembelajaran di kelas, yang mana akhirnya mereka itu sibuk dengan kegiatan mereka sendiri, mereka sibuk bercerita sendiri, mereka sibuk bermain sendiri. Nah, jadi ceritanya seperti itu, Bu Panti. Oh, jadi ya ya Bu Nunu, mereka itu tidak aktif tapi mereka malah asik dengan kegiatannya sendiri ya Bu Nunu, tidak memperhatikan nggih. Oke, Yeah. oke. Nah, Bu Nunu, dari yang disampaikan Bu Nunu ini apa ya yang ingin Bu Nunu capai? Saya berharap menemukan ide atau solusi agar murid-murid saya aktif dalam mengikuti pembelajaran saya di kelas, Bu Tanti. Itu Oke, harapan saya. ya ya. Jadi dari yang tidak aktif, Bu Nunu ingin sekali mereka itu menjadi anak yang aktif di kelas. Seperti itu ya Bu Nunu. Oke. Betul, Bu Nah, Tanti. oke. Nah, dari ketidakaktifan siswa Bu Nunu ya, dengan Bu Nunu memiliki capaian supaya mereka aktif. Nah, kalau dibuat skala Bu Nunu, apa yang disampaikan eh, kurang aktifan siswa Bu Nunu ini pada posisi berapa ya untuk bisa mencapai tujuan? Untuk saat ini, Bu Panti, saya merasakan keaktifan murid saya ini masih berada pada posisi angka 5, Bu Panti. Oh, 5 itu masih 50% ya Bu Nunu. Berarti ini Iya. masih harus mengejar bagaimana nah untuk target Bu Nunu mengejarnya ini dari 5 menuju ke berapa nggih Bu Nunu? Harapan saya Kita nanti dari angka 5 ini bisa naik ke angka 8, Bu Panti. oh gitu Jadi, angka 8 ya oke. Bu Nunu. Jadi Oke. siswa saya itu harapan saya menjadi baik, tidak tetap berada posisi 5 seperti itu, Bu Oh Panti. gitu ya. Nah, Oke. Bu Nunu, Bu Nunu dari kondisi siswa yang posisi di skala angka 5 menuju angka 8 Bu Nunu. Nah, hambatan apa yang menghalangi Bu Nunu dalam meraih tujuan? Mungkin saat melakukan ini ditemukan ada hambatan itu apa ya Bu Nunu? Ini Bu Panti, hambatan yang saya hadapi itu kemampuan murid yang beragam. Sehingga jika diberikan tugas yang Iya. sama untuk mereka, akibatnya murid yang kemampuannya berada dalam tingkat belum berkembang, maka mereka akan kesulitan mengerjakan tugas yang saya berikan tadi. Sehingga murid cenderung tidak aktif dan malas mengikuti kegiatan pembelajaran yang saya Iya. lakukan. Seperti itu, Bu Panti. Oke. Jadi ini hambatan atau gangguannya ini pada kemampuan siswa di kelas Bu Nunu ini yang sangat beragam ya Bu Nunu. Ya, Sehingga ada betul. yang ya ada yang di atas, ada yang di bawah, seperti itu nggih. Oke. Nah, sekarang apa ya yang menjadi solusi terbaik menurut Bu Nunu? Kelihatannya saya perlu menyesuaikan pembelajaran saya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik murid saya, Bu Panti. Itu, Bu Panti, Oke. kelihatannya. Oke, ini dari hambatan yang dialami Bu Nunu, kemudian Bu Nunu ini
mencari solusinya ini harus menyesuaikan ya pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik murid. Menarik sekali Bu Nunu ini. Saya Iya. malah penasaran. Nah, sekarang ke rencana aksi Bu Nunu. Apa ya rencana aksi Bu Nunu nanti untuk bisa mencapai tujuan Bu Nunu? Saya akan melakukan asesmen diagnostik agar dapat mengetahui kemampuan awal murid saya, itu yang pertama Bu Panti. Terus kemudian saya akan mencari tahu gaya belajar mereka juga, itu untuk melengkapinya seperti itu Bu Panti. Oke, jadi rencananya ini pertama ya Bu Nunu ya? Ya, Ya, melakukan asesmen diagnostik sama Bu Nunu ingin mengetahui kemampuan awal murid Bu Nunu. Nah, betul Bu. terus ya setelah itu apa Bu Nunu langkah selanjutnya untuk setelah melakukan asesmen diagnostik dan Bu Nunu sudah mengetahui kemampuan awal murid Bu Nunu? Iya, jadi saya akan mengelompokkan murid saya sesuai dengan kemampuan awal mereka. Di mana murid yang memiliki kemampuan awal belum berkembang akan saya kelompokkan dengan yang belum berkembang. Kemudian murid yang mempunyai kemampuan awal mulai berkembang juga akan saya kelompokkan sesuai dengan kelompoknya, Bu Panti. Begitu pula dengan murid yang mempunyai kemampuan awalnya sudah berkembang. Saya juga akan mengelompokkannya pada kelompok murid yang sudah berkembang. Saya rasa seperti itu, Bu Panti. Oke, berarti ini pengelompokan juga pada kesiapan mereka ya Bu Nunu Betul. mendapatkan materi. Oke, oke. Oke. Nah, sekarang dari yang disampaikan Bu Nunu ada ya, ya Bu Nunu. Nah, sekarang yang menjadi prioritas yang dipilih Bu Nunu apa nggih? Nggih, Bu Panti. Di sini tadi kan saya mempunyai apa, 2 langkah. Langkah yang pertama yaitu melakukan asesmen diagnostik, yang kedua yaitu melakukan, eee, melihat perkembangan atau kemampuan awal peserta didik. Dari keduanya ini saya akan memilih yang saya utamakan terlebih dahulu yaitu, tentang asesmen diagnostiknya dulu, Bu Panti. Jadi saya Oke, akan mengutamakan atau memprioritaskan yang asesmen diagnostik terlebih dahulu. oke. Nah, apa ya ukuran keberhasilan dari rencana aksinya Bu Nunu? Eh, jadi ukuran keberhasilan prioritas saya itu jika keaktifan belajar anak meningkat. Setidaknya seperti yang saya sampaikan di awal tadi Bu Panti, dari angka 5 ke angka 8. Jadi saya ingin anak-anak saya di kelas, peserta didik saya itu menjadi aktif, ngoten Bu Panti. Oke. Nah, Bu Nunu, dengan mencapai angka itu, kalau misalkan ada kendala, bagaimana Bu Nunu mengatasi dan mengantisipasi? Iya, Bu Panti. Jadi dalam setiap kegiatan itu pasti ada kendala-kendala yang pastinya akan muncul. Lah untuk mengatasi atau mengantisipasi hambatan yang akan muncul tadi, maka saya akan berusaha untuk fokus pada komitmen awal saya. Jadi seperti itu, Bu Panti. Nah, tadi Bu Nunu menyampaikan ada komitmen Bu Nunu. Nah, Betul. sekarang apa komitmen Bu Nunu terhadap rencana aksi Bu Nunu? Saya harus dapat menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid saya, Bu Panti, sehingga mereka dapat mengikuti pembelajaran dengan aktif dan antusias. Eh, dengan cara tadi melakukan asesmen diagnostik dan juga dengan tes bakat atau mencari kemampuan awal anak. Dengan seperti itu, saya bisa memberikan pembelajaran yang sesuai dengan Iya, kebutuhan mereka. Seperti itu, Bu Panti. hebat sekali Bu Nunu. Ini komitmennya betul-betul ini saya acungi jempol ini Bu Nunu. Nah, Oke. untuk menjaga komitmennya Bu Nunu ini, siapa ya yang nanti membantu Bu Nunu? Iya, Bu Panti, karena saya rasa untuk yang dapat membantu untuk menjaga komitmen itu teman yang satu mapel dengan saya. Karena dengan teman satu mapel itu kan beliaunya bisa merasakan kesulitan saya karena mapel yang dihadapi itu sama seperti itu Bu Panti. Jadi saya berencana untuk uh,
meminta bantuan rekan sejawat saya itu agar mereka dapat memotivasi saya, mengingatkan saya untuk selalu menjaga komitmen saya. Seperti itu, Bu Panti. Berarti ini ada kolaborasi untuk saling mengingatkan Bu Nunuk ya. Apalagi nih Bu Betul. Nunuk sudah berkomitmen dengan rencana aksi yang akan Bu Nunuk laksanakan. Nah, untuk itu Bu Nunuk, saya juga penasaran ini ya. Iya. Bu Nunuk berkomitmen seperti itu dengan Bu Nunuk menyampaikan rencana aksinya yang sangat bagus Bu Nunuk, sehingga saya juga tertarik dan ini membuat saya begitu penasaran nih Bu Nunuk. Nah, bagaimana ini Bu Nunuk tindak lanjut setelah nanti kegiatan coaching ini? Bu Panti, saya akan segera mempraktikkan hasil dari kegiatan coaching ini kepada murid saya pada hari Kamis yang akan datang. Sebenarnya saya ini sudah mendapatkan ide-ide seger setelah kegiatan coaching bersama Bu Panti ini. Jadi saya tidak sabar Bu Panti untuk segera mempraktikannya. Untuk itu saya ingin nanti setelah saya mempraktikannya dengan Bu Panti, mohon Bu Panti bersedia untuk kembali menerima atau bersedia mendengarkan curhatan-curhatan saya, cerita saya tentang kegiatan yang akan saya lakukan pada hari Kamis mendatang. Seperti itu, Bu Panti. Iya ya Bu Nunuk, saya juga ingin tahu ini, penasaran ini Bu Nunuk, dengan apa yang disampaikan Bu Nunuk di rencana aksi ini, saya juga berharap ini kita ada pertemuan lagi ya Bu Nunuk ya, Betul, setelah Bu Panti. eh, Bu Nunuk melakukan aksinya. Sepertinya kalau minggu depan ini Bu Nunuk, sudah Iya. bisakah kita melakukan pertemuan lagi? Oke, Bu Panti, jadi nanti Iya, minggu depan yang akan datang kita buat chat lagi, kita janjian lagi untuk bertemu iya, lagi seperti itu ya Bu Panti. Bu Panti, iya. saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk coaching hari ini. Eh, Terima kasih atas ide-ide segar yang keluar dari diri saya sendiri, tentunya dari coaching yang dilakukan oleh Bu Panti tadi. Terima kasih banyak Bu Panti. Sampai ketemu lagi Iya Bu, pada oh, satu semoga minggu yang akan bermanfaat. datang. Iya, iya, iya Bu Nunuk. Baik Bu Panti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun Bu Evita. Oh, nggih, sampun. Nggih, Saya kira belum siap. Kalau belum siap dilanjut nggih. ke kelompok 2, begitu maksud Tapi ini saya. masih ada yang belum selesai Bu. Nggih. Atau ke kelompok 2 dulu? Tapi Bu ini Putri? ya ini sudah nampak nggih Bu? Sudah. Oh nggih, nggih. Nggih. Nah, ini Ya, ini belum baru muncul. refleksi diri, latihan coaching nggih Bu. Nggih. Nama CGP Panti Hapsari, refleksi diri. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ya. Ya, yang saya ini melakukan coaching dengan lancar dan saya merasa senang ternyata saya dapat melakukan coaching dengan orang lain. Nah, ini menurut saya tadi sudah lancar, cuman tadi terkendala sinyal saja, Bu. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Saya merasa yang perlu saya perbaiki yaitu lebih banyak latihan karena saya merasa masih kaku, Bu. Jadi kalau untuk bertanya, mencoba untuk menggali ini masih belum luas seperti contoh-contoh yang saya lihat. Ini masih perlu banyak latihan untuk melakukan coaching dengan baik. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh. Nah, sebelum dan saat melakukan coaching. Nah, saya harus fokus, Bu, memperhatikan apa yang disampaikan. Apabila saya jadi coach, saya harus fokus memperhatikan apa yang disampaikan oleh coach, sehingga saya dapat mengikuti apa yang disampaikan coach. Karena nanti coach itu akan memberikan arahan-arahan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh coach. Tidak boleh keluar dari permasalahan atau hal yang dibahas di situ. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Untuk memperbaikinya, saya perlu banyak lagi mungkin melihat tampilan-tampilan atau mungkin di YouTube juga banyak sekali
terkait dengan coaching untuk memperkaya lagi pengetahuan saya bagaimana untuk menggali pertanyaan, untuk menemukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dalam melakukan coaching untuk dengan cara melakukan coaching yang terbaik. Kemudian ini tuliskan hasil refleksi Anda. Ini saya yang belum Bu Evita. Kalau saya ini langsung aja ya Bu Langsung Evita. saja. Ya, jadi hasil refleksi saya dari yang saya lakukan tadi, saya merasa ya sebetulnya saya sudah merasa lebih baik daripada saya latihan-latihan sebelumnya Bu Evita. Tapi kalau saya bandingkan dengan saya melihat contoh di video yang sebelumnya ditampilkan itu masih perlu banyak belajar untuk bisa bagaimana seperti dalam contoh-contoh itu. Jadi perlu banyak lagi belajar dan perlu banyak lagi melakukan, tidak hanya saya melihat tapi melakukan, sehingga nanti coaching yang saya nanti akan gunakan saat demonstrasi itu semoga saja bisa lebih baik. Itu Bu Evita, karena juga masih banyak lagi pertanyaan yang sebenarnya harus lebih berbobot tapi mungkin tadi masih ya perlu diperbaiki. Itu Bu Evita. Oke. Terima kasih Bu Panti. Monggo ada tambahan dari Bu Nunu. Nggih, Ibu. Di sini tuliskan umpan balik dari coach Anda. Di sini saya langsung saya ungkapkan ngoten mawon. Iya, silahkan. Pertanyaan untuk coachnya, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching tadi? Alhamdulillah Bu Evita, dari hasil coaching tadi saya merasa bahwa Bu Panti itu dapat memberikan saya pertanyaan itu mengalir sehingga saya itu begitu mendapatkan pertanyaan dari Bu Panti itu langsung, oh saya harus seperti ini, oh berarti saya ini ngoten. Jadi muncul ide-ide baru dari apa yang sudah ditanyakan oleh Bu Panti tadi. Kalau saya rasa seperti itu Bu Evita. Oke.